Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online's Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS untuk SMP atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pengamatan dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kolonialisme dan imperialisme, menjelaskan latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, menjelaskan perlawanan terhadap Portugis, menjelaskan perlawanan terhadap VOC, menjelaskan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, artinya menguasai. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, ideologi, atau sekedar kekuasaan. Jadi, lebih luas kolonialisme seperti yang kita alami selama dijajah Belanda selama 350 tahun, semuanya sumber daya alam, manusia, hampir seluruh aspek dikuasai oleh Belanda, sehingga rakyat Indonesia mengalami kesusahan bertahun-tahun. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme terjadi sejak abad ke-15 disebabkan oleh jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani tahun 1453. Merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa serta terjadinya revolusi industri. Kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Rempah-rempah Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Nah, revolusi industri itu tepatnya di Inggris. Di Inggris, karena orang-orangnya pandai, banyak menciptakan teknologi modern. Jadi penyebabnya kolonialisme dan imperialisme itu mencari daerah hasil alam untuk menjadi bahan baku dalam revolusi industri, yaitu menciptakan barang-barang yang modern seperti mesin-mesin. Nah, mesin uap contohnya yaitu yang ditemukan oleh James Watt. Berikut ini karena orang-orang Indonesia di berbagai daerah
yang pada zaman dahulu Indonesia belum terbentuk menjadi suatu negara, maka terdiri dari kesultanan atau kerajaan-kerajaan. Karena merasa bertahun-tahun menderita, rakyat di berbagai kerajaan di daerah Indonesia akhirnya berontak. Maka terjadilah perlawanan-perlawanan yang telah saya sebutkan tadi. Ada yang melawan VOC, ada yang melawan Portugis dan Hindia Belanda. Kita awali dengan perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Hairun melawan Portugis yang melakukan kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis. Sayangnya, Sultan Hairun dihukum mati oleh bangsa Portugis tahun 1570 dan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Betapa pemberaninya seorang pahlawan kita, yaitu Sultan Ba'abullah, yang alhamdulillah dibantu oleh Allah meskipun Portugis memiliki peralatan yang sangat canggih, tapi karena pertolongan Allah, Sultan Ba'abullah bersama rakyat Ternate bisa mengusir Portugis. Perlawanan Portugis berikutnya berada di Kesultanan Demak. Bangsa Portugis melakukan praktik monopoli lagi, yaitu monopoli rempah-rempah dan sebagainya, yaitu praktik monopoli perdagangan di Malaka. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1527, bangsa Portugis yang saat itu tidak menyadari kalau Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak. Kesultanan Demak jelasnya ada di Jawa Tengah. Datang untuk membangun benteng di sana. Akibatnya bangsa Portugis pun berhasil diusir oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Fathahillah. Fathahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gemilang. Perlawanan berikut yaitu melawan Portugis. Perlawanan dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah yang berhasil mengusir bangsa Eropa dan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 dengan bantuan Turki. Sultan Iskandar Muda pun pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka tahun 1615 dan 1629. Meskipun Sultan Iskandar Muda tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut sampai Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Jadi perlawanan Aceh dipimpin langsung oleh Sultan Iskandar Muda yang sangat luar biasa. Berikutnya yang tadi perlawanan terhadap Portugis, sekarang kita lanjutkan ke perlawanan kepada VOC. Perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik.
Sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Namun, lama-kelamaan Sultan Agung menyadari bahwa keberadaan VOC membahayakan. Jelas, VOC lama-kelamaan semakin seenaknya sendiri mengatur kerajaan. Pokoknya semua dikuasai. Nah, Raja Sultan Agung mulai menyerang VOC pada tahun 1628. Tapi serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Namun tidak putus asa, melakukan serangan kedua yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 1629 pun mengalami kegagalan karena Kesultanan Mataram kalah persenjataan, kurang persediaan makanan, karena lumbung-lumbung persediaan makan yang ada di Tegal, Cirebon, dan Kerawang dimusnahkan VOC. Jarak yang terlalu jauh dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Itu yang menyebabkan banyak kegagalan di Kesultanan Mataram dalam melawan VOC. Selain itu, VOC memiliki taktik yang sangat jitu. Mereka membawa orang-orang Indonesia yang berkhianat untuk mencari tahu kelemahan Kerajaan Kesultanan Mataram. Akhirnya, lumbung-lumbung untuk persediaan makanan para pahlawan Mataram karena dibakar sehingga mereka saat perjalanan mengalami kelaparan. Nah, itu yang menyebabkan Kesultanan Mataram gagal. Di samping itu, kalah dengan persenjataan sehingga hampir sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Kita lanjutkan ke perlawanan terhadap VOC, yaitu di Kesultanan Goa. Perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku, dibawa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Arung Palaka, Raja Bone yang saat itu berseteru dengan Kerajaan Goa. Sehingga mereka VOC memilih Raja Bone yang sangat benci dengan Kerajaan Goa. Jadi sebenarnya dia bersekutu dengan orang Indonesia sendiri, namun karena dia merasa benci dengan Kerajaan Goa, mereka bersama-sama VOC bersekutu, sehingga sebenarnya tidak dibenarkan. Karena Raja Bone harusnya membela bangsa kita, bukan membela VOC. Perlawanan VOC berikutnya yaitu perlawanan di Kesultanan Banten. Perlawanan dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa, sosok pahlawan dari Banten, melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda, yaitu perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena mereka tidak mau orang-orang Belanda kembali ke wilayah mereka. Saat
Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan VOC seperti praktek monopoli dagang dan kerja rodi tidak diterapkan. Ingat kan, Raffles itu penemu bunga Rafflesia arnoldii dan mengarang buku History of Java. Namun saat Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, aturan-aturan yang menindas seperti praktek monopoli perdagangan jengki dan kerja rodi kembali diterapkan. J.R. van den Berg, residen Saparua yang baru pada saat itu, juga dianggap tidak peka pada keluhan rakyat. Belanda juga memaksa para pemuda Maluku untuk menjadi tentara yang ditugaskan di Jawa. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda tepatnya di Palembang. Jadi di situ perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Baharudin. Dia penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda. Saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris terjadi tahun 1811 karena perjanjian Tuntang. Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Sultan Baharudin pun memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang garnisun Belanda di Palembang. Sultan Baharudin juga menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Inggris yang tidak menyukai perlawanan dari Sultan Baharudin pun menyerang Palembang pada tahun 1812. Mereka menjarah isi istana dan melantik Ahmad Najamuddin, adik Sultan Baharudin, menjadi sultan. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera Utara pada Februari 1878, Sisingamangaraja ke-12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapanuli. Penyerangan dimulai dari pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung. Sejak saat itu, penyerangan terhadap pos-pos yang lain terus berlangsung seperti pos Belanda di Uluan dan Balinge. Berhasil diserang pasukan Sisingamangaraja pada Mei 1833. Pos Belanda di Tangga Batu berhasil dihancurkan pada 1884. Melihat tindakan Sisingamangaraja 12, Belanda tidak tinggal diam. Pada tahun 1907, Belanda berhasil memperkuat pasukannya dengan persenjataan lengkap dan siap melakukan penyerangan ke daerah Pakpak. Penyerangan tersebut membuat Sisingamangaraja 12 kewalahan dan terkepung. Kejadian tersebut membuat Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Dalam buku Kumpulan Pahlawan Indonesia 2012 oleh Mirnawati, wafatnya Sisingamangaraja terjadi pada 17 Juni 1907 dan dimakamkan di daerah Balige. Kemudian dipindah ke Pulau Samosir dan berdasarkan SK Presiden nomor 590 1961 tanggal 9 November 1961, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Sisingamangaraja 12. Selain itu, untuk mengenang perjuangannya, Sisingamangaraja 12 diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia dan digunakan dalam pecahan uang Rp1.000 pada tahun 19 atau 1987. Kesimpulan, imperialisme tujuan utama kekuasaan,
Tapi kalau kolonialisme selain kekuasaan juga mendominasi sumber daya alam, ekonomi, politik, dan sumber daya manusia. 2. Perlawanan terhadap Portugis, yaitu pada Ternate, Demak, dan Aceh. Perlawanan terhadap VOC, yaitu Mataram, Goa, dan Banten. Perlawanan terhadap Hindia Belanda, yaitu Maluku, Palembang, dan Sumatera Utara. Pesan moral. Setelah melihat perjuangan para pahlawan, yaitu raja-raja di daerah, oleh sebab itu kita sebagai penerus bangsa wajib menghormati pahlawan. Maka dalam pembelajaran hari ini pesan moralnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan demi mewujudkan cita-cita bangsa ini. Nah, di era modern ini, maka bangsa ini sedang membutuhkan banyak pahlawan, meskipun tidak di medan peperangan. Pahlawan itu untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia yang mampu berkreasi dan maju di mata dunia. Itu semua adalah tugas kalian sebagai siswa. Oleh sebab itu harus banyak belajar, banyak mencoba hal-hal yang baik agar kalian kelak dewasa menjadi pahlawan yang bisa membangun Indonesia agar menjadi negara yang lebih cerah. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen. Seperti biasanya, kalian mengerjakan tugas, tolong kalau mengumpulkan di Google Classroom, tolong untuk memfotokan dalam posisi memfoto agar Bu Lucy dalam menilai tidak kesulitan. Maka untuk memfotonya posisinya tegak berdiri bukan mendatar, karena di GC sulit kalau posisinya mendatar. Tuh. Nah, untuk tugasnya sudah nomor 1 sampai 10 seperti biasanya dikerjakan pakai tulisan tangan, difotokan, dimasukkan ke GC tepat hari itu juga dan dibatasi pukul 5 sore atau 17.00. Penutup, well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.